Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad R. Albiruni, mahasiswa Teknobiomedik Angkatan 2010 Universitas Erlangga. Di sini saya akan mencoba membahas tentang komunikasi data. Sebelum masuk ke komunikasi data, saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi. Komunikasi pada dasarnya memiliki beberapa unsur. Di antaranya adalah siapa yang mengirim, pesan apa yang dikirim, media apa yang digunakan, dan penerima pesan tersebut. Nah, sebagaimana manusia berkomunikasi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, ada interaksi. Hal tersebut juga terjadi di dunia komputer atau jaringan. Dalam bahasa awam, kita dapat mengatakan bahwa perangkat-perangkat tersebut melakukan suatu komunikasi atau yang lebih umum dikatakan komunikasi data, merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer yang satu dengan komputer yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Data berarti informasi yang disajikan oleh isyarat digital. Isyarat digital di sini di mana bahasa-bahasa digital atau bahasa-bahasa mesin. Sebagaimana kita pada pertemuan yang lalu, pada kuliah yang lalu Pak Sugi, kita sudah menjelaskan operating system, di mana operating system itu adalah terdapat sebuah bahasa mesin, bahasa induk yang dapat dibaca oleh berbagai aplikasi-aplikasi. Di sini saya lebih fokus ke internet protokol. Komunikasi data merupakan bagian vital dari suatu masyarakat informasi karena sistem ini menyediakan infrastruktur yang memungkinkan komputer-komputer dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Mengenal pengertian fungsi internet protokol address atau IP address sangat diperlukan bagi komputer mania yang ingin mempelajari seluk-beluk komputer network atau jaringan IP. Tidak bisa lepas dari ilmu komputer jaringan untuk mengenal pengertian dan fungsi IP address tersebut. Selanjutnya, dalam melakukan suatu komunikasi data, maka yang melakukan komunikasi atau komponen komunikasi tersebut dapat menjadi beberapa bagian antara lain. Sebagaimana dalam ilmu komunikasi memiliki beberapa unsur, di sini juga memiliki kesamaan, yaitu memiliki pengirim atau piranti yang mengirimkan data, penerima adalah piranti yang menerima data, data adalah informasi yang akan dipindahkan, media pengirim adalah media atau duluran yang digunakan untuk pengirim data dan protokol. IP address adalah singkatan dari Internet Protocol Address, yaitu sesuatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat, misalkan komputer atau printer yang terdapat di dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. Fungsi IP address sendiri adalah memberikan suatu identitas kepada host agar dikenali oleh jaringan, seperti halnya rumah. Maka IP address adalah alamat dari rumah tersebut yang digunakan sebagai sarana identitas terhadap lingkungan. Nah, misalnya, contoh yang sederhana dari internet protokol ini, kita analogikan pada jika si A mau mengirimkan surat kepada si B, maka surat tersebut dapat dipastikan tidak akan sampai ke si C. Yang menghubungkan antara internet protokol dengan sebuah server itu adalah DNS. DNS ini istilahnya seperti jembatan atau media yang menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain. Misalnya antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa, Surabaya, itu dihubungkan sama jembatan Suramadu. Yang disebut sebagai DNS itu adalah jembatan Suramadunya itu disebut sebagai DNS. Sedangkan Maduranya disebut sebagai server dan Surabaya disebut sebagai internet protokol. Nah, DNS sendiri merupakan domain name server, yaitu server yang digunakan untuk mengetahui IP address suatu host lewat hostname-nya. Dalam dunia internet, komputer berkomunikasi satu sama lain dengan mengenali IP address-nya. Namun bagi manusia,
tidak mungkin menghafal IP address tersebut. Nah, oleh sebab itu, manusia lebih menghafalkan kata-kata seperti Yahoo, Google, atau Friendster. DNS juga berfungsi sebagai mengkonversi nama yang bisa terbaca oleh manusia ke dalam IP address atau bahasa mesin yang bersangkutan dengan apa yang diinginkan dengan user. Untuk memperjelas penjelasan saya ini, mari kita pesan yang saya akan kirimkan ini akan saya beri kode, yaitu naming. Kode ini akan saya serahkan pada server, kemudian server akan menerjemahkan bahasa manusia ke bahasa mesin agar dapat dibaca oleh user atau pengirim data dan penerima data. Maka pesan ini akan saya kirimkan berupa kode kepada server. Kodenya naming. Terima kasih. Kiriman barang, Pak. Oh ya. Kiriman barang data. Apa kodenya? Nimeng. Apa, Pak? Apa kodenya? Nimeng. Gimeng. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Madun. Waalaikumsalam. Berikut. Sekian dari penjelasan singkat saya tentang internet protokol. Semoga video ini bermanfaat bagi saya sendiri dan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Indonesia.